Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafian Iskullah. Saya mahasiswa UT dari Prodi Sistem Informasi. Sekarang saya di semester 3. Saya berada di UPPJJ Bandung dan NIM saya itu 05145181. Di sini saya akan mengerjakan untuk praktik mata kuliah struktur data yaitu tugas 2. Kita akan langsung ke soalnya saja. Nah, ini di sini kita sudah ada soalnya. Kita diberikan dua soal. Yang pertama itu kita diminta untuk membuat pengurutan data dari terkecil hingga terbesar. Di sini kita diberikan array yang kita bisa masukkan angkanya berapa saja dengan menggunakan algoritma merge sort. Dan yang kedua kurang lebih sama seperti nomor yang pertama, yaitu pengurutan data dari yang terkecil sampai terbesar dengan menggunakan algoritma yang berbeda yaitu counting sort. Di sini berarti pengurutan datanya kita akan buat ascending. Kita lanjut saja, kita langsung ke bagian code-nya saja. Di sini saya sudah membuat dua file ya untuk mengerjakan uh, tugas kali ini, yaitu file merge sort dan juga counting sort. Nah, yang pertama kita akan kerjakan adalah untuk merge sort-nya itu sendiri. Nah, untuk merge sort sendiri adalah salah satu algoritma sorting yang merupakan algoritma yang base-nya itu comparison sort. Itu adalah algoritma yang membandingkan value yang ada di dalam array tersebut, karena kita akan menggunakan array di sini, dengan value yang lainnya. Sehingga nanti result-nya atau hasilnya kita akan mendapatkan eh, yang mana itu terurut sesuai kemauan kita, entah itu urutannya secara ascending ataupun descending. Kita akan mulai saja untuk codingnya. Di sini saya sudah menyiapkan untuk function main dan saya akan membuat function baru untuk merge sort ini. Kita akan membuat dua function, yaitu function yang pertama itu function untuk merge sortnya itu sendiri. Uh, Sort di sini di dalam function merge sort itu sendiri kita akan berikan parameternya itu berupa array yang akan dimasukkan, yang akan diurutkan. Terus kita akan memberikan parameter left dan juga right. Ini nanti digunakan left right ini untuk menentukan mana sih bagian kiri dan juga kanan dari array itu. Karena di dalam algoritma merge sort itu sendiri, dari data yang dimasukkan kita akan belah data itu menjadi dua bagian step demi step gitu. Selain menggunakan function merge sort, saya juga akan membuat function baru yang bernama function merge. Nah, ini function merge ini nanti digunakan untuk menentukan yang mana itu merge, untuk menentukan data yang kita merge. Nah, yang nanti hasilnya akan terurut. Nah, ini kurang lebih sama, cuma di sini kita akan menambahkan satu parameter lagi yaitu middle. Ini untuk menentukan di mana sih tengahnya itu untuk si data tersebut. Nah, pertama kita akan masuk ke function merge terlebih dahulu. Di sini kita akan menentukan ukuran dari dua subarray yang akan digabungkan gitu kan. Jadi dari array yang pertama kita akan menentukan dua subarray yang akan digabungkan. Kita akan membuat satu variabel n1. Ini berasal dari middle left plus 1. Nah, ini kita menentukan untuk n1-nya, terus yang kedua kita akan menentukan n2 yaitu right dikurang middle. Nah, ini sudah terdapat. Yang ini kita akan buat n1 ini untuk sebelah kiri, sementara yang n2 ini untuk sebelah kanan. Nah, kita akan membuat array sementara karena dalam merge sort ini kita harus membuat array sementara untuk menyimpan value yang sudah dibagi-bagi. Nah, kita akan membuat array sementara. Ini kita kasih left array. Ini sebanyak n1. Dan juga kita akan membuat right array sebanyak n2. Jadi value-nya bisa diisi sebanyak yang kita sudah definisikan di atas. Nah, kita akan melanjutkannya dengan menyalin data untuk yang bagian kiri, array bagian kiri.
Nah, kita akan membuat suatu looping itu I-nya itu 0, terus I lebih kecil daripada N1 karena kita akan membuat untuk yang salinan array kiri dan plus I plus plus. Seperti ini. Ini untuk nah ini nah, lalu kita masukkan untuk yang left array. Ini akan dimasukkan untuk array yang kita masukkan di sini. Kita akan salin ke array baru yang bernama left array. Lalu satu lagi yaitu untuk menyalin array ke array yang kanan. Kurang lebih sama ya untuk ininya. Untuk sintaksnya, cuma di sini kita akan menggunakan right array. Dan kita ini akan rubah dengan N2. Nah, ini karena right itu kita akan mulai dari tengah, maka kita harus memasukkan middle di sini. Kita ganti ininya agar lebih clear. Kita ganti nama variabelnya agar lebih clear menjadi J. Nah, kita akan ganti juga jadi J. Terus karena ini middle kita akan tambah 1. Karena di sini contoh yang left itu middle kurang left plus 1. Kita akan tambah 1 untuk yang ini. Tambah J. Nah, seperti ini kita akan format terlebih dahulu ya. Tidak usah sepertinya. Sudah cukup jelas. Ini kita akan tambahkan J. Nah, setelah kita menyalin array masing-masing, itu kita dari array yang kita inputkan ke left array dan juga right array, kita akan menggabungkan array sementara tadi ke dalam array aslinya. Akan buat NTI sama dengan 0, J juga sama dengan 0, berarti ini indeks 0, terus int k sama dengan left. Ini akan mengambil data left di sini yang kita nanti akan inputkan. Lalu kita akan menggunakan looping baru yaitu dengan menggunakan while. Kalau kita di atas pakai for, sekarang kita pakai while. While ketika I lebih kecil daripada N1 dan J lebih kecil daripada N2, maka kita akan memasukkan dan ketika if left array itu left array dengan indeks I lebih kecil sama dengan right array dengan indeks J, maka array dengan indeks K akan berisi left array dan kita akan tambahkan I-nya. Sementara ketika array jika tidak left array ini lebih kecil daripada right array, maka kita akan memasukkan data right array ke dalam array hasilnya. Kita akan masukkan data right array dan kita akan menambahkan J yang di plus plus. Karena ini berpengaruh ke right array. Nah, di sini setiap looping kita akan menambahkan value K. Karena ini K-nya ini adalah data dari array yang original. Lalu setelah itu ketika masih ada sisa elemen, maka kita akan menambahkan elemen tersebut ke array yang hasilnya. Ketika I lebih kecil daripada N1, nah ini kita akan menambahkan array K. Nah, di sini karena di sini tidak akan mengambil semua elemen, pasti ada sisanya, atau jika ada sisanya, maka kita di sini akan menambahkan array hasil
dengan sisa data dari ref array. Lalu kita akan lanjutkan dengan menambahkan sisa data dari write array. Akan menambahkan sisa data dari write array. Nah, di sini sudah beres N2. Ketika ini sudah beres, function yang ini sudah beres, kita akan masuk ke function yang merge sort. Di function merge sort ini kita gunakan untuk memanggil function merge yang mana nantinya akan membuat array itu terurut. Nah, di sini kita akan lakukan dulu kondisi ketika left-nya itu kurang dari right, maka ini baru valid untuk menggunakan merge sort. Terus kita akan menentukan data tengahnya berapa. Middle-nya itu pastinya left plus right. Berapa panjang array kiri tambah array kanan dibagi 2. Terus kita akan melakukan call rekursif ke dalam function merge sort ini sendiri dengan menentukan untuk ini yang untuk array kiri dan juga untuk array kanannya kita akan menentukan middle terus right. Nah, ini akan di plus 1 karena memang tengahnya akan diambil oleh left. Lalu setelah melakukan rekursif, kita akan memanggil function merge untuk menggabungkan array tersebut. Nah, di sini sudah selesai. Oke. Ini sudah. Lalu kita akan masuk ke function main. Karena tadi contoh di sini kita bebas menentukan A1 sampai A6-nya, kita akan buat array dengan data input kita sendiri. Nah, ini akan bernama array. Kita akan masukkan 6 data, berarti bebas di sini memasukkannya. Kita masukkan saja 6, 2, 5, 8, 10, 12. Nah, ini kan ada 6 data. Lalu dari 6 data ini kita akan print terlebih dahulu ya, array sebelum diurutkannya berapa. Kita akan masukkan saja di sini array. Nah, ini kita akan buat menjadi akan kita print sebelum diurutkannya seperti ini. Ketika sudah diurutkan, kita akan masukkan data merge sort, arraynya yang kita inputkan, terus left-nya itu kita akan masukkan 0 karena memang akan dimulai dari index 0, dan right-nya akan diambil dari array length ini minus 1 karena ini akan sesuai dengan indeks. Kalau ingat array itu berarti indeks yang pertama itu indeks 0, berarti dimaksimali di indeks 5. Karena ini array length-nya akan menghasilkan 6, maka kita akan kurang 1 agar menghasilkan 5. Lalu kita akan keluarkan array setelah diurutkan. Nah, ini oke, kita akan print array setelah diurutkan ya. Berapa? Sudah, berarti sekarang kita akan coba untuk menjalankan code ini. Kita akan jalankan saja, run. Nah, di sini ada kesalahan indeksnya out of range 6. Kita akan lihat kesalahannya sebelah mana. Merge sort. Ini sudah benar. Like left. Ini. Oke. Nah, kalau kita lihat ada sesuatu di sini, variable N2 tidak terupdate dalam looping. Oke. Ini berarti kita salah masukkan. Harusnya ini J. Kita coba run lagi.
Nah, sekarang sudah berhasil. Kita lihat dari array sebelum diurutkannya itu, sesuai yang dimasukkan di sini 6, 2, dan seterusnya. Dan ketika sudah diurutkan menjadi terurut sesuai yang kita inginkan dari value kecil ke besar. Kurang lebih seperti itu untuk merge sort sendiri. Nah, untuk penjelasan merge sort ini yang tadi, merge sort itu adalah salah satu sorting yang punya tipe conversion sort. Lalu untuk merge sort sendiri punya big O notation time yaitu O n log n, yaitu berarti quasi linear time. Ini bisa kita temukan juga di algoritma quicksort dan juga heap sort. Karena kompleksitinya ini seperti 0 n log n, berarti ketika ada banyak data, si merge sort ini akan lebih cepat daripada bubble sort ataupun selection sort, dan juga yang lainnya yang sejenis dengan bubble sort dan selection sort. Terus untuk merge sort ini mempunyai big O terhadap space yang digunakan, yaitu O n, yang berarti ini ketika lebih banyak data yang kita masukkan ke dalam array yang tersebut kita tadi gunakan, berarti lebih banyak juga space yang akan digunakan oleh algoritma merge sort ini. Ini dikarenakan karena kita perlu buat array baru untuk menyimpan elemen-elemen dari merge sort yang akhirnya kita akan sorting dan menghasilkan output. Nah, tadi contohnya array di sini kan kita buat baru. Nah, ini semakin banyak data, semakin banyak juga array yang kita akan buat. Kurang lebih seperti itu untuk merge sort. Kita akan lanjut untuk soal nomor 2, yaitu kurang lebih sama mengurutkan tapi dengan menggunakan algoritma counting sort. Nah, kita akan pindah file untuk counting sort. Nah, di sini counting sort, kita akan masuk counting sort. Oh ya, sebelum ke counting sort, di sini tambahan untuk yang merge sort. Di sini contoh diagram untuk big O-nya sendiri. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan. O n log n time-nya, jadi semakin atas semakin banyak time yang digunakan, dan data semakin kanan semakin banyak data yang digunakan. Terus space yang digunakan ini tegak lurus, ya berarti linear dengan data yang kita masukkan. Oke, lanjut untuk counting sort sendiri. Counting sort itu kebalikan dari merge sort, jadi dia tidak menggunakan comparison sorting, yang berarti elemen-elemen di dalamnya itu tidak dibandingkan. Tapi di dalam counting sort ini kita akan membuat suatu array baru juga, tapi yang berisi tentang indeks keberapa si array atau sort data di dalam array yang kita inputkan harus disimpan. Jadi misalkan data dengan nomor 4 kita harus simpan di indeks kedua dalam array baru. Seperti itu. Kita daripada bingung, kita akan lanjut saja ke code-nya sendiri. Di sini juga saya akan membuat satu function baru. Function itu bernama counting sort ya. Counting sort yang akan diberi parameternya array, integer. Oke. Nah, pertama kita akan mengambil panjang array yang kita masukkan dulu, int array length. Nah, kita akan mengambil data berapa panjang, mendapatkan panjang array. Lalu kita akan cek dulu apakah panjang array itu sama dengan 0 atau tidak. Kalau arraynya kosong kan kita buat apa juga kita urutkan kan. Jadi kita akan return ketika memang arraynya kosong. Lalu kita akan mencari nilai maksimum dalam array. Nilai max dalam array. Dengan cara kita menggunakan looping ya. Yang pertama kita akan ambil dulu max-nya itu dari indeks pertama yaitu indeks 0. Jadi kita asumsikan max-nya itu adalah indeks 0, tapi kita akan melakukan looping untuk mencari berapa sih nilai max dari array tersebut, atau value-nya itu berapa sih, maksimalnya itu ada di nilainya berapa. Kita akan melakukan looping, lalu kita akan memasukkan code seperti ini. Jadi kita akan mulai dari indeks 1, yang karena indeks 0 sudah diambil di sini, kita akan mulai di indeks 1.
Terus indeks 1 ini apakah array dengan indeks yang ada di looping ini lebih besar daripada nilai max yang di sini? Jika iya, maka kita akan replace nilai max dengan nilai baru yang ada di array i. Lalu kita akan ubah posisi sehingga uh, berisi elemen dalam array output tersebut. Maksudnya itu kita akan mengubah posisi dari max-nya tersebut sehingga dia itu dapat mengetahui di mana sih value itu harus ditempatkan di indeks berapa gitu. Nah, tapi sebelum itu kita akan menghitung dulu kemunculan setiap elemen dengan melakukan looping lagi. Nah, ini kita akan menggunakan looping untuk membuat kita akan buat dulu untuk count-nya. Nah, ini tuh kita akan membuat satu array baru yang bernama count. Count ini nanti digunakan untuk menyimpan berapa kali sih si value muncul dalam array tersebut. Misalkan ada data array isinya tuh 1, 2, 2, 3, 3. Berarti kan yang value 1 muncul 1 kali, value 2 muncul 2 kali, value 3 muncul 2 kali. Nah, kita akan hitung dulu di sini. Berapa sih value tersebut? Berapa kali value tersebut akan muncul? Nah, di sini dengan cara seperti ini, lalu kita akan merubah posisinya agar kita tahu di mana array tersebut harus muncul. Nah, cara mengubahnya dengan seperti ini. Jadi count i kita akan tambahkan indeks di -1. Ini kita akan menghasilkan di mana sih array tersebut harus muncul. Lalu kita akan membuat variabel baru yang mana variabel ini output. Jadi kita akan menyalin array yang kita masukkan di sini ke dalam output ini agar dia itu menampung data yang sudah terurut. Kita akan menggunakan looping. Kita akan menggunakan looping inti sama dengan n-1. Ini array length -1 agar mendapatkan maksimal berapa length array-nya. Lalu i lebih besar daripada 0, kita akan mulai dari indeks 0. I minus minus. Jadi maksimalnya itu di indeks 0. Dan di sini kita akan melakukan looping terbalik ya. Kita akan melakukan looping descending. Nah, kita akan menyalin output data dalam count array. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di sini itu berarti output yaitu output dengan indeks count array i yang akan berisi array i. Jadi misalkan contoh harusnya value 2 itu muncul di indeks ke 3 dalam array output. Nah, kita akan memasukkannya ke sini. Nah, di sini kita akan melakukan minus-minus juga atau pengurangan. Jadi misalkan value 2 munculnya 2 kali. Nah, di sini akan dilakukan pengurangan. Jadi ketika sudah dimasukkan ke dalam output yang baru, dia akan dikurangi. Jadi 2 berarti tinggal 1 sisanya. Berarti kita akan dimundurin. Jadi di indeks 3 dan di indeks 2 akan muncul value keduanya. Lalu setelah ini kita urutkan, kita akan menyalin data array yang kita sudah urutkan ke dalam array yang kita inputkan agar value-nya sesuai. Nah, ini cara menyalinnya seperti ini dengan menggunakan looping juga. Lalu kita akan buat satu data array ya untuk kita inputkan sama seperti tadi, yaitu dengan menggunakan kita masukkan data, kita diminta 6 data, kita akan masukkan 4, 4, 4, 3, 4, 1, 2, 3. Nah, ini 6 data.
Kita lihat di sini, kita akan melakukan print dulu seperti tadi. Ketika belum di sort dan juga sudah di sort. Nah, kita akan ganti ini, kita akan memanggil counting sort dan kita masukkan array. Nah, kita lihat di sini tidak terurut. Kita akan coba run. Nah, terlihat di sini sudah terurut ya. Jadi sesuai dengan ekspektasi kita, kita akan melakukan urutan secara ascending. Sini sudah sesuai 1, 2, 3, 3, 4, 4. Jadi kurang lebih seperti itu untuk algoritma counting sort. Nah, penjelasannya, counting sort itu adalah seperti tadi yang saya jelaskan, tidak menggunakan cara comparison sort yang mana tidak sama seperti merge sort. Di sini dia kan tidak menggunakan comparison sort, tapi dia menggunakan cara suatu value harus muncul di indeks keberapa dalam array baru. Terus untuk counting sort itu punya big O notation O, N plus K. Ya, berarti dia itu linear. N-nya ini adalah input yang kita inputkan berapa banyak. K-nya sendiri adalah array baru yang kita buat, gitu kan, outputnya. Terus untuk counting sort tersebut punya big O notation terhadap space-nya juga sama, O, N plus K. Ini dibutuhkan karena kita butuh buat array baru ya. Tadi seperti yang tadi kita butuh buat array baru untuk store outputnya. Kurang lebih seperti itu untuk sort. Nah, ini untuk gambaran big O diagramnya. Jadi linear ya untuk time dan juga space-nya linear. Oke, seperti itu saja dari saya untuk tugas kedua mata kuliah data struktur ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.